Kanjeng Nabi bilang ngendika kalau manusia semakin kasar kapal tangannya, tanda bersih rezeki menungsa ke mau. Setiap bapak pulang dari kantor Kuala Lumpur, saya salaman sama bapak mak kerasak, saya salaman karo parut. Insya Allah ini duit 20.000 barokah buat keluarga ya Pak. Pak Miswan nangis tuh, Pak itu langsung nangis. Sebelah lagi karo dahar anggur. Pak Miswan nangis sambil ngerangkul istrinya. Ya Allah mak, kurang nyana di pucuk paling ayu sengalan jagat raya Sri Basuki. Matur nuwun mak, wis gelem ngancani aku apa nanis prana seprene nganti duit 20.000 awakmu seneng banget. Syukur ikut duit 20.000 bisa nggo seminggu ya mak. Al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhirul kiram Dr. Haji Warisno selaku Ketua PCNU Kecamatan Kalirejo yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhirul kiram Kiai Haji Saibani selaku Ketua PC Ma'arif Kalirejo yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhirul kiram panjenenganipun Romo Kiai Hamid Al-Asna yang kami hormati dan yang kami cantum barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhirul kiram Bapak Kiai Muhyiddin yang kami hormati dan yang kami cantum barokah doanya. Kepada seluruh keluarga besar para masyayikh, para guru-guru kami yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak dan yang kami taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kalirejo. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Yohanes Jansen yang kami hormati dan yang kami muliakan selalu camat Kecamatan Kalirejo. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari Kecamatan Kalirejo beserta anggota dari sektor Kalirejo yang kami hormati, Bapak Naramil dari Koramil Kecamatan Kalirejo beserta anggota yang kami hormati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kepala Kampung Sri Basuki, panjenenganipun Bapak Umar yang kumisnya jelantir seperti tambang daging sapi, Bapak Umar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sri Basuki beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sabus, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sri Basuki. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ketua DPD Partai Nasdem, panjenenganipun Bapak Miswan Rodi beserta ibu dan keluarga. Alhamdulillah telah ikut derek memfasilitasi pengajian hari ini. Mohon izin Bapak Kiai, ugi Pak Ketua DPD, Bapak Forkom Pinsam, Pak Kepala Kampung. Sifat santri itu salah satunya hikmatul hukama, harus suka prihatin. Malah kalau santri di pondok pesantren biasa makan kangkung, saya tadi disuruh makan mangut. Tadi saya disuruh istirahat di rumahnya Pak Miwan. Kalau syarat bayari malah kelalen. Santri biasa tidur di tikar di kelasa, kalau disuruh tidur di kursi sofa rasanya nyaman. Terima kasih Pak Miswan telah ikut ngerewangi pengajian hari ini di keluarga besar Sri Basuki, Bapak Miswan Rodi beserta seluruh keluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ataupun anggota DPRD dari keluarga besar provinsi ataupun anggota DPR dari tingkat RI yang saya hormati dan yang kami muliakan.
Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar masyarakat Sri Basuki. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Bayu Tejo Kartiko dan seluruh keluarga besar Sri Basuki. Saya minta tepuk tangan dulu untuk seluruh panitia kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan masyarakat Sri Basuki diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Aisyah ataupun seluruh organisasi di desa kampung Sri Basuki. Tak lupa kepada rekan-rekan Banser dan Watser, rekan-rekan Kokam. Wabil akhos kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, rekan-rekan pencak silat setia hati ataupun pagar nusa yang kami hormati dan yang kami muliakan, Jamiah Maulid Pintu Durang dan seluruh keluarga besar Agnia Dermawan Donatur. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Agnia Dermawan Donatur diberikan sehat panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, merambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji. Yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang. Yang jadi pejabat, jadi camat jangan camat comot. Yang jadi petani sawit moga-moga pada ahli sodakoh jangan pelit. Kalau bos sawit pelit nanti anunya kecepit. Anu itu banyak ibu. Semua yang hadir di sini yang duduk di pertengahan, kalau ngantuk enggak konangan. Seluruh yang hadir di sini walaupun tidak kebagian snack jajan, mudah-mudahan kebagian keberkahan, kebagian pitulungan, kebagian kerahmatan. Papasan saya tarapak lantuyan pedemi teradulit malampir mampirnya pelaturak-lak gerandung ora condong panaspati ilu-ilu rapat pemilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pengajian nanti tuntas, ketua panitia jaluk diambung istrinya serta haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia harus semangat gayuh hal yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah jaluk pitulungan kalian Allah Azza wa Jalla. Jurkan Nabi titi pesan wala ta'jiz, jangan malas, jangan beler, jangan keset, jangan sungkanan. Maka hari ini saya datang di lapangan Sri Basuki dengan penuh gemuruh masyarakat yang hadir dalam rangka mencari syafaat Kanjeng Nabi, ngalap barokah ridho saking arsanul Gusti Ilahi Rabbi. Insyaallah pengajian hari ini sampai punah acara tidak ada halangan satu apa, tansah membawa manfaat, tansah membawa maslahah, tansah membawa barokah. Sepila lagi tepuk tangan kangge seluruh keluarga besar masyarakat Sri Basuki yang keprok tangan utangnya lunas kabeh, yang anunya banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Yang namanya bayangan itu tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya saja bengkok, maka nggak usah memaksakan bayangannya lempeng. Orang tongkatnya saja bengkok. Pengajian hari ini adalah menggambarkan bagaimana umarok kita, para pemimpin-pemimpin kita di dalam memimpin masyarakatnya. Maka kalau Pak Umar, Pak Kepala Desa adalah genteng, maka kita masyarakat adalah tiangnya. Genteng bahasa Lampung Tengah apaan? Gendeng. Ini Lampung Tengah cabang mana ini? Cabang mana? Cilacap. Tanggane Nyong. Ya Allah. Atu-atu nyebrang pulau jebule ketemu tanggane dewek. Wong Cilacap nggih. Wong Kebumenan kene.
Mohon izin ngapunten warga masyarakat keluarga besar Lampung Tengah, titik badan titik awake wong Jawa nang Lampung. Kami di sini merantau, tetap kami mohon barokahnya karena kami ikut sowan silaturahim. Kami keluarga besar masyarakat Jawa derek numpang urip. Kayak gue ya bang, kayak gue ya bang. Kalau Pak Umar kepala desa adalah genteng, maka kita masyarakat adalah tiangnya. Nek tiang cara wong Sri Basuki abah. Tolong. Saka. 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 Bener-bener wong Jawa kabeh kayaknya. Saka apa cagak? Ayo wis cagak. Kalau kepala kampung Sri Basuki adalah gendeng, maka kita masyarakat adalah cagaknya. Gendeng bilang sama cagak, weh, cak, cagak. Enak ya nganggo sore ya. Jagong lemprakan anak udan rakudanan anak panas ora kepanasan kita lengyong gone dadi genteng. Anak udan kudanan disit, anak panas kepanasan disit. Repot maning bocah bujang nakal-nakal nyerampangi watu. Remuk-remuk nyone dadi gendeng nggih. Lewi-lewi anggar musim udan gendenge bocor diogroki sekang isor. Repot nyone dadi gendeng, mulane sampean cagak manggon nang isor. Sing papa kepenak diatur, sing manut gone dipimpin. Begitu kata gendeng. Apa jawab cagak? Weh, deng, gendeng. Nek ngomongi mandang karo dipikir. Pancen bener, sampean gendeng manggon nang dhuwur, aku cagak nang isor tiuban. Sampean gendeng manggon nang dhuwur, aku cagak nang isor ora kepanasan. Sampean gendeng manggon nang dhuwur, aku cagak nang isor ora kepanasan. Tapi kan bisane sampean gendeng manggon nang dhuwur, aku cagak sing angkat. Betul? Betul? Aja main-main, deng, gendeng. Ternyata jadi sekelas kepala kampung mau tanggung jawabnya gede, jadi lurah tanggung jawabnya berat. Anak jalan posok sing disalahna lurahe, anak umareot sing disalahna lurahe, ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurahe, anak bocah butuh sekolah yang disalahin lurahe, sampai-sampai ini anak randa babaran. Singkong tanggung jawab lurahe, tanggung jawab di bawah rumah sakit. Itu maksudnya saya. Maka kenapa Pak Kepala Desa kita, Ketua Panitia, sampai para sesepuh-sesepuh di Desa Sri Basuki ngajak masyarakat pengajian pada malam hari ini menyongsong tahun baru Hijriah, padahal bulan Muharram udah lewat. Ini udah masuk bulan Safar. Kenapa kok kita niki diajak untuk memperingati tahun baru sesuai temanya tahun baru? Mari kita mengadakan semangat yang baru. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang sae, maka kontur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat, maka kita pulang ke dalam rahmatullah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat. Karena pada tahun baru artinya umur kita tambah, tapi jatah kesempatan hidup kita berkurang. Kata kitab Tanwirul
basirul qulub, bahwa ternyata mayit-mayit, jenazah, ruh-ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya mayit di dalam kubur? Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di dalam kubur. Allahumma ij'al ahli, ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang rajin ibadah. Begitu doanya mayit di dalam kubur, memohon kepada Gusti Allah supaya mendapatkan keturunan yang rajin ibadah. Tapi tidak sedikit ahli waris ziarah ke kuburan, bukannya baca surat Yasin, bukannya baca Al-Quran, malah takon nomor token. Ana wong kene gay gue. Ana wong kene gay gue. Ya Allah. Yang hidup berbeda-bedanya. Kalau manusia masih hidup, ketika dia berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu. Cuman ngucap wa ta'ala toke pelit banget. Ya Allah. Cek suara dulu, cek suara. Sebelah kanan, assalamualaikum. Pojok sebelah kanan ngisor wit kelapa, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Orang ketuman. Mulane mangkate sing kasih. Mohon maaf. Nih saya mewakili panitia dan kepala desa Sri Basuki. Kalau panitia dan Pak Kepala Desa menyiapkan snack sampai 17.250 setengah, melas kepala desa niku dadol bengkok disit. Jadi walaupun panjang nggak kebagian snack, tetap moga-moga rezekinya yang barokah. Sebelah kiri, assalamualaikum. Subhanallah, ngaji ini nang pertengahan ngantuk ora konangan. Nih kira-kira kalau ngajinya semangat begini, selesai jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah. Saya naik persis setengah 10, turunnya jam 1 subuh. Ngajinya berarti 4 jam. Ngajinya 4 jam. Tumen bayarin jenengan. Ngene perintah orang manusiawi. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Pak. Bapak ke? Halo. Semangat banget ya lo, cepune wong kene ganteng-ganteng ya. Nganggo peci, nganggo songkok, sarungan. Sarungan katokan apa ora, Pak? Katokan. Aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang masih hidup berdoa, yang sudah mati berdoa. Kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi yang sudah meninggal dunia, yang telah wafat, sifat-sifat dan geletak nang alam kubur, orang mau sekedar turunan. Halo. Yang udah jadi mayit, orang mau sekedar turun tok. Wisartina. Mangga to lagi Sartina. Ternyata yang geletak di alam kubur pun tiap hari berdoa. Bedanya kalau yang sudah jadi mayit di dalam kubur, dia berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Maka hari ini Pak Kepala Desa mengadakan pengajian direwangi oleh seluruh masyarakat Sri Basuki
dibantu oleh seluruh para agnia dermawan dan donatur, ingin menyiapkan generasi-generasi kita adalah menjadi orang-orang yang bisa meneruskan para sesepuh kita, para masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita. Maka yang jadi panitia pun tidak hanya yang sepuh-sepuh, justru yang muda-muda pun ikut berkontribusi merekakan pengawasan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk menyiapkan di tahun baru generasi yang baru, maka orang tua wajib mewariskan sesuatu hal kepada anaknya. Tapi menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa warisan yang terbaik bukan berbentuk harta, bukan berbentuk sertifikat tanah, tapi ternyata menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sertifikat warisan yang paling baik yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Bentar. Ibu-ibu nih. Assalamualaikum. Bu. Bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Yang belakang bawa pulpen apa enggak? Ya wis ora apa-apa. Ketenger ibu-ibu kalau berangkat ngaji nggak bawa buku pulpen, bawanya HP. Isine wis gawe story gambare mumpuni kabeh. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Udah ketara nih. Minggu nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa pulpen. Dikirane kur ngaji karo bocah cilik kur rame-rame tok undean. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Ada yang nggak beres ini. Ini saya tanya serius loh Pak. Ulangi. Bapak ke ngasih buku mboten? Mboten. Betul pulpen mboten? Kejagongan. Kalau begini saya pikirannya nggak nyandak Pak. Ya pulpen kejagongan barang. Yaudah yang nggak bawa buku pulpen tidak masalah. Saya tidak ada niatan ceramah ataupun mulang sampean, tapi niat kita eling-kelilingan. Cocok? Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pesan kepada kita bahwa warisan orang tua terhadap anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif bijaksana. Orang tua wajib mengajarkan anak masalah posisi penempatan diri supaya dia sadar diri, sadar posisi. Sebab apa? Anak-anak zaman sekarang, maaf, yang kuliahnya sampai sarjana, titelnya sampai insinyur, menyebut pendidikan saja namanya parenting. Memang pendidikan orang zaman dulu nggak selalu benar, tapi nggak selalu salah. Tapi anak-anak kita yang mengenyam pendidikan sarjana nggak boleh serta-merta menyalahkan pendidikan orang tua kita zaman dulu. Sebab apa? Orang tua kita zaman dulu mendidik anaknya dengan bahasa yang begitu indah. Ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal, mengko pokonge wud. Pak Camat kurang paham bahasa Jawa. Saya translate pakai bahasa Indonesia. Mohon izin Mat. Pak Camat maksudnya ini kan panggilan akrab. Orang tadi sore di anak Tuha di kecamatan Anak Tua udah ketemu sama Pak Camat. Malam hari ketemu lagi kan kita bestie. Mat. Ini panggilan bestie Pak. Itu namanya usah cemburu. Orang saya sohibnya ini Kapolsek dan Ramil. Maaf ya Mat. Kami di
bahasa Jawa, Pak. Kalau bahasa santri itu muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dan orang tua kita zaman dahulu telah menanamkan muqtadul hal kepada anak-anaknya dengan bilang, "Nak, jangan dudukin." Nah, dudukin kan angel gue. Iya, ayo. Nih, bahasa Jawane duduk kan jagong. Bentar, ini bahasa kasarnya dulu. Bahasa umumnya duduk di bahasa Jawa kan jagong. Kalau dudukin berarti kan jagongin. Bahasa Indonesianya jagong duduk, jagongin dudukin. Kalau di dalam bahasa Jawa, dudukin itu artinya duduk, ngodeki. Jadi susah memang, Pak. Bahasa Jawa itu nggak bisa selalu harus di bahasa Indonesia kan. Tapi biar Pak Camat paham. Kasihan dari tadi cuman manggut-manggut tapi nggak paham. Begini Pak Camat, di kami bahasa orang Jawa, orang tua itu ngedidik anak begini. Nah, jangan ngedudukin bantal. Soalnya kalau ngedudukin bantal, nanti pantatnya bisulan. Kalau di Lampung ada adat begitu nggak, Pak? Sama. Pada baik, guys. Nembe ketemu kingo karo camat kene Jan Sofi temenanan nggih Bu. Besti temenanan kembar soalnya kada bae. Kalau ngedudukin bantal nanti pantatnya bisulan. Mohon maaf, ini bukan mitos. Ini bukan tahayul. Ini bukannya sekedar adat yang diucap oleh orang tua, tapi ini namanya muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat begini, ini artinya bantal memang adalah benda, tapi bantal itu adalah tempat istirahatnya kepala. Kepala bahasa Indonesia, bahasa kromo alusnya mustoko, bahasa kromo biasa sirah, bahasa Sri Basuki apaan? Astagfirullahaladzim. Ini baru ada di dalam sejarah ini. Punyai tindas-tindasna nang jamakin nemblanane. Yakin wong Sri Basuki tok, ya Allah, kendel-kendel temen kok. Tindas-tindasna punyai barangan. Kepala adalah organ tubuh yang sangat terhormat. Saking terhormatnya ini kepala, orang yang paling penting di kampung Sri Basuki namanya kepala kan. Kepala kan, bukan dengkul kampung. Orang yang paling penting di desa namanya kepala des. Kepala des, bukan mudel desa. Kepala ini organ tubuh yang sangat terhormat. Saking pentingnya ini kepala, kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata. Tengah wengi, Lurah Umar kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Lurah Umar, maaf, sikile buntung, tangannya juga buntung, maaf, meripate, netranya buta. Setelah Pak Lurah Umar melihat ada tamu macam begitu disabilitas oleh Pak Lurah, rasa iba, akhirnya dipersilakan masuk ke dalam rumah. Langsung dikasih unjukan, dikasih daharan, bahkan oleh Lurah Umar. Tamunya disabilitas langsung dikasih sodakuan. Kenapa Lurah Umar ngasih sodakuan? Karena Lurah Umar terkenal lurah yang sangat dermawan. Lurah kampung Sri Basuki Loman.
Laman. Betul. Ya jajal kok tertiteni melu nambah amplop apa ora. Nah, namanya ngaku kan kudu ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku doang mana saya percaya menurut sampean. Maaf ya, Lur. Lur akhirnya ya Allah, Lur Umar langsung pucat. Tapi beda cerita. Pak Miswan mana Pak Miswan? Oh sebelah sono. Maaf ya Pak Mis. Beda cerita. Pak Ketua DPD Pak Miswan tengah malam kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Pak Miswan, sikile genep loro. Tangannya juga lengkap 2. Tapi del tekan gulu sirai longkong. Kayaknya tamunya langsung ditutupin pintu, mak jebret. Pak Miswan masuk ke dalam kamar, terus ngeloni bantal guling yang bisa ngentut. Pak Miswan sambil bilang sama istrinya, ayang embet. Ibu Miswan jawab, ya Mas aliran listrik. Saya tadi diceritani sama Bu Miswan, dulu sebelum sukses di DPR ternyata beliau juga purna PNS. Sebelum jadi PNS Pak rekasa banget, mau jadi ASN aja nyambut gawe serabutan, satu hari cuma dapat duit 20.000. Pak Miswan bilang sama istrinya, ayang Mbak, saya minta maaf, turun bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, malah nyokin duit mau ngerong netil. Silakan ini duit 20.000 kanggo ngurus keluarga. Aku njaluk ngapura urung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga ya Ma. Apa jawabannya Bu Miswan? Ya Allah Pak, gak usah mawi harus minta maaf Pak. Di dalam rezeki seorang suami, disitulah nafkah untuk istri Pak. 20.000 ini insya Allah bisa buat merumah keluarga. Saya senang Pak punya suami ireng gaya sampean. Di bojo ireng seneng Mak, seneng Pak. Sebab wong ireng gue ake keunggulane. Kukru. Pak Miswan itu suka miara burung Ibu. Tadi saya masuk ke rumahnya langsung disambut kukru. Kukru. Ternyata Pak Miswan kulitnya hitam. Ibu Miswan jawab, insya Allah Pak, wong ireng gue akeh keunggulane. Yang pertama keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores, gampang lecet Pak. Yang ketiga wong ireng gue keunggulan orang gampang luntur. Ngisor lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng Pak. Saya ngaji sama Pak Kiai, Kanjeng Nabi bilang ngendika, kalau manusia semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungsake mau. Setiap Bapak pulang dari kantor Kuala Lumpur, saya salaman sama Bapak Makrasak, saya salaman karo Parut. Insya Allah ini duit 20.000 barokah buat keluarga ya Pak. Pak Miswan nangis tuh Pak itu langsung nangis. Sebelah kita ronda haranggur. Pak Miswan nangis sambil ngerangkul istrinya. Ya Allah Ma, kurangnya anak di pucuk paling aja sengalan jaga terya Sri Basuki. Matur nuwun Mak, wis gelem ngancani aku apa nanis prana seprene nganti pitrong 20.000 awakmu seneng banget. Syukur ikut di 20.000 bisa nggo seminggu ya Mak. Bu Miswan jawab, insya Allah Pak, ini duit 20.000 gak cuma buat seminggu, tapi bisa buat setahun. Gue tunggu tanggalan kalender Pak.
tengah malam Pak Miswan kerawan tamu yang gak ada kepalanya langsung tutup pintunya jebret, bilang sama istrinya, mak Miki ketamu sing buket na lawang bukan manusia. Kok bisa Pak? Bisa, karena gak ada kepalanya. Ternyata organ tubuh yang sangat penting adalah kepala. Kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Maka bantal memang hanya sekedar benda, tapi bantal tempat istirahatnya kepala. Maka bantal pun dapat rahmatnya kepala, ikut mulia. Lah kok bantal malah dijagongi bokong? Ngece abora, ngece abora, ngece, ngenyek, nyepele. Ini tuh namanya. Berarti orang tua kita zaman dahulu cuman susah ngucap muqtadul hal. Akhirnya di dalam berucap jangan ngedudukin bantal, nek jagongi bantal mengkopokong ngewud. Seindah itu parenting orang tua kita zaman dahulu kepada anak-anaknya. Maka betul ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang tua wajib mengajarkan al-hilmu, arif bijaksana. Yang kedua, orang tua wajib memberikan warisan al-ilmu kepada anak-anaknya. Kenapa harus memberikan warisan? Karena di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya orang tuanya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Kenapa saya ngomong begini? Karena wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Saya anak, jenengan anak. Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya pengennya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisannya dibagi. Anak wong kene ngono kuwi. Menurut kitab Syarah Sulamut Taufik, kalau orang tua meninggal dunia masih meninggalkan wasiat, baik wasiat nazar ataupun wasiat utang janji, utang duit. Bahkan orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, toh ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Lembut tapi pedas. Anak-anak kita zaman sekarang ini tahunya ngertinya wong tua mati warisannya dibagi. Anak wong kene iki hanya gara-gara rebutan warisan. Kalau sedulur kandung nanti tahunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan. Kalau sedulur kandung kepapasan dalan plengos-plengosan. Anak wong kene kayak gue. Anak wong kene kayak gue. Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Ini di dalam kitab Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pertolongan. Jadi ada kitab namanya Qatrul Ghais, tetesnya pertolongan. Indah banget. Di situ dijelaskan ciri-ciri ahli waris yang waras. Saya ulang, ahli waris sing waras. Soalnya zaman sekarang banyak ahli waris tapi orang waras. Siapa ahli waris orang waras hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut utang piutang almarhum orang tuanya nggak mau nyarutangin, nggak mau ngurusin, itu namanya ahli waris orang waras. Maka masih di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, kalau ada orang nerima bagian warisan, walaupun warisannya banyak bisa buat 7 turunan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya nggak mau ngelunasin terlebih dahulu, maka warisannya walaupun banyak nggak mungkin barokah.
Jangankan banyak bisa buat 7 turunan. Turunan pertama nembe meteng bayine urung lahir warisan entek sia-sia kanan dino-dino nggo masang judi slot. Kan wis kulino. Ketara soalnya ya Allah. Orang nang kota, orang nang pinggir sawitan jebule. Ngerti slot kabeh. Ya Allah. Sampai ngerti. Di Jakarta nunggak judi slot sampai 47 triliun. Berarti nggak cuma di kota, di desa aja paham judi slot. Dulu orang main judi terang-terangan nang pos kamling. Megangnya kita toret sing ditata digeret monine teplek. Weh kasut. Teplek weh bedor. Teplek weh kenci. Teplek weh cingit. Bapak-bapak curiga sama mumpuni. Lah, mumpuni apa? Kiai dilawan. Namanya kiai kudu up to date. Jadi kalau dulu judinya terang-terangan di pos kamling, sekarang judinya pada main slot. Orang mungkin berkah, Pak. Rezeki kok dari hasil dari judi, orang mungkin barokah. Jangankan orang pengangguran, orang DPR RI pusat bedolanannya judi slot loh. Kita rakyat orang ngerti ya, Pak. DPR sebelah kana, kene mah ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun warisannya banyak, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya, anak ahli waris gak mau ngurusin, warisannya banyak gak mungkin barokah. Maka kalau ada wong sugih, sugih, sehat badannya, sehat mentalnya, sehat finansialnya, sampai wafat matinya belum berangkat haji, kok ternyata ahli warisnya mau membagi warisan, maka menurut Sarah Sulamu Taufik, ambillah dulu duit dana warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Ini sih sambil olahraga, Pak, biar keringet kan. Namanya kiai mubaleghah, tiap hari di mana-mana pasti disuguhkan tasyakurannya panitia. Jadi kiai saya aja titip pesan, almarhum Allahu yarham al-mahfurlah Romo Kiai Hakari Mustafa, titip pesan sama saya, kalau pengajian masih muda banyak-banyakin berdiri. Kenapa masih muda, tenaganya masih fit, supaya diolah dulu tadi ikan pindang dari Pak Miswan dari perut sini, jadi kudu diolah biar jadi keringat. Kan Bapak suka yang ngaduk-ngaduk ya, Pak? Maksudnya ngajinya. Salah pahaman bos sebelah kelek mau. Ternyata namanya orang tua wajib memberikan warisan kepada anak berupa ilmu. Sebab ternyata menurut kitab Qatrul Ghais, ciri-ciri ahli waris yang waras, ciri-ciri anak yang soleh dan soleha, pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Kita dihadapkan di zaman sekarang modern ini, anak-anak kita katanya introvert. Bahasa indah banget ya, Bang. Bahasa intelektual we, Bang. Introvert itu nggak suka berkerumun, nggak suka bergaul, lebih ingin menyendiri. Ya nggak masalah, itu prinsip orang masing-masing. Cuma maaf, kalau hari raya Idul Fitri, anak-anak kita diajak untuk silaturahim pada malas-malesan zaman sekarang, Pak.
Padahal dulu kalau Idul Fitri, soan ke rumah kiai, soan ke rumah saudara, sampai satu kampung disoani semua, hampir seminggu nggak selesai-selesai. Dalam rangka apa? Supaya opornya nggak sidem, kata orang Jawa. Nah sekarang mak anak sing tua kalau anak sing nom ketemu nih dalam orang podo kenal. Padahal anak sing tua kalau anak sing nom. Ciri-ciri anak soleh-solehah padahal mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, ciri-ciri anak soleh-solehah mau nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa ada orang tua wafat gak ninggalin warisan harta malah ninggalin utang? Nah, terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, khawatir diplorokin nang mantune. Mau minta duit hanya untuk berobat ke klinik, khawatir urusui usaha anak. Yang akhirnya banyak orang tua lebih baik utang sama orang lain. Tapi ya maaf, walaupun orang tua wafat meninggal dunia ninggalin utang, anak nyarutangin utangnya orang tua disebut anak soleh-solehah. Ya jangan serta-merta sewenang-wenang lah. Utang poeng kok nyarutangi. Begini, utang tetap adalah utang. Jangan sampai orang tua wafat malah meninggalkan beban. Kita inginnya orang tua wafat meninggalkan warisan sing ngepenakno anak, ben anak boleh urip ning alam dunya kantun tirakat ibadah. Betul. Utang ya tetap utang. Islam membolehkan kok masyarakatnya utang, tapi utang yang bagaimana nih? Utang yang diperbolehkan adalah utang memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan primer yang gak bisa ditunda. Contohnya apa? Makan adalah kebutuhan yang gak bisa ditunda. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum madang. Sedangkan madang bahan pokoknya adalah nasi. Kalau orang Indonesia, nasi asalnya dari beras asalnya dari gabah asalnya dari pari. Berarti nek ana wong utang kok utang beras memenuhi kebutuhan primer, niki utang yang diperbolehkan, kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Berarti sing duwe beras kok ngakune ora gelem ngutangi beras, dosane gedene luar biasa. Maka yang punya beras udah welas asih, sing utang ya kudu sadar diri. Aja utangi dumena gengsi. Nek duit cash belanjane maring Alfamart, tapi nek utang maring warunge tanggane. Ana wong kene kaya kowe. Mangkat wonge. Jadi orang tua yang ninggalin warisan utang, anak mau nyarutangin, itu termasuk ciri-ciri anak soleh-solihah. Dan yang ketiga, menurut Qatrul Ghais, ciri-ciri anak yang soleh-solihah adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Orang tua biasa mengadakan pengajian, anak-anak nerusin. Ketua panitia mau berkecimpung di pengajian, anak generasi muda mau nerusin. Ini ciri-ciri anak soleh-solehah. Sebentar, ini kan ngajinya mau sampai jam 1 subuh. Betul? Ibu kuat? Ngaji sampai jam 1 subuh kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, nyora melu-melu. Nafsi kalau begitu. Mohon izin,
Ini saya dapat titipan amanah dari panitia. Karena amanah wajib saya sampaikan. Betul nggih Pak Ketua DPD Pak Nuswan? Ya. Ini benar di oh ya Pak Lurah. Ini betul ya dari Lurah? Oh, dari kesepakatan panitia. Oke. Ya Allah masih pucet baik Pak. Udah sih nggak lagi menelanjangi Pak Lurah. Dari tadi, dibahasnya tadi pucetnya sekarang Pak Lurah. Gak apa-apa Pak Lurah, santai aja Pak Lurah. Pak Lurah udah berapa periode Pak Lurah? Oh, baru satu, pantesan kurus begitu ya Allah. Ternyata baru satu periode belum balik modal. Pantesan kurus kerempeng, belum balik modal Pak. Baru satu periode. Mama, mohon maaf ya Pak, ya Allah tambah pucat Pak Lurah. Ini ada titipan amanah nih. Ini. Sebegini banyak tuh Bapak. Ini adalah titipan amanah dari panitia, wajib saya sampaikan. Mohon izin saya, mohon waktunya sebentar untuk menyampaikan titipan amanah. Mumpuni, wih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Model temen gue. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Sri Basuki. Alhamdulillah. Ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa, ngomong. Yang keprok bisa berangkat haji semua. Ingin berangkat haji? Ingin berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Berarti berangkat haji belum daftar. Jadi judulnya cuma kepingin doang. Ya semoga-moga bisa jadi Zuyufur Rahman Al-Mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Itu kabar baiknya. Pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Sri Basuki. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh? Ini bahasa Kebumen campur Lampung Bu. Jadi ada merewangi. Dalam rangka ikut merewangi pengisian kotak infak sodakoh, duit sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, tulisannya begitu. Cuma kebablasan boleh maca. Jadi mohon izin nih Pak, bapak ibu datang ke sini kan niatnya silaturahim, betul? Yang kedua pengajian, leres. Saking semangatnya silaturahim pengajian di Sri Basuki, tadi saya lihat ada rombongan gak cuma naik sepur-sepuran odong-odong Pak. Saya melihat gak cuma motor-motor pribadi, sampai saya lihat ada dump truck. Ya Allah, bekas gugawangi sawit, dump truck gowongsungi menungsa. Saya cuma mikir ya, kalau dibawa pakai dump truck, gone mudun turun orang usah mawi liwat siji-siji suntuk bajingit nah. Ya Allah. Dan tekan pakai hidrolik ya Pak ya. Ya jadi kalau nurunin jamaah orang satu siji jengit nabai suntuk. Kayak gitu bekon bayar. Ya Allah. Semoga dewek mudun dewek disuntek kon bayar maning. Ya Allah, nek datang ke sini mau ditarikin infak. Pada nyebut kopi. Ya Allah. Kira-kira nih kalau ditarikin infak sodako jariah ikhlas nggak Bu? Betul? Temenanan? Subhanallah. Emang ditariki infak mangko ana sing nggo tuku jajan anak, sing nggo tuku balon anak, sing nggo tuku cilok anak, sing nggo tuku es anak. Berarti masyarakat Kalirejo tandane pancen wong sugih-sugih. Tepuk tangan dulu Bang buat Kalirejo. Saking sugih Pak Wanti kursi lewih-lewih ya kayak gitu.
heran. Iya heran Mbak. Ini kan saya paling duduk dureng gas tekan kene. Lagi meringan iki nggo ngapa iki kanan-kanane. Ya Allah. Ini sebenarnya dari sini sampai sono agak mubazir sebenarnya Pak. Ini satu kursi buat bisa jadi duanggon. Berarti tandane pancen wong Sri Basuki sungguh nganti kursi belowi. Alhamdulillah. Makanya si sodakonya juga harus lengwih. Cocok. Tapi mas tatok Pak, apa itu mas tatok ngukur kemampuan. Di sodako orang kena biaya gue balik. Jangan kontang-kontang tuh nanti ini terbengkelai. Jadi mas tatok ngukur kemampuan. Sodako saya. Tapi walaupun sodako saya harus ngukur kemampuan. Yang jadi banyak ceraknya apa ya Pak? Tujuh banyak soal angsa ceraknya apa? Nah ya gue niki sing ngucap akeh siapa niki? Oh yang tanggung jawab banget kok. Banyak soang angsa. Cara sini apa? Banyak. Sing tadi banyak ndoke saged pendok banyak. Pak Miswan banyak, camat banyak, kapolsek banyak, calon DPR banyak, Pak Lurah ngalang welas banget, pucet banget ya. Dalam masyarakat kayak syukur ya Allah. Niki Pak Lurah mandal busung lapar niki Pak. Kenapa Pak Lurah busung lapar? Ternyata Lurah Sri Basuki senang puasa. Tepuk tangan dulu dong. Lihat kayaknya senang puasa. Jadi kalau ketemu mumpuni puasa telung dina telung wengi Bu. Nanti supaya benterang ya lo cari Pak Lurah mau balana sempak karing payon. Saya menora hutan tisu jalan. Ya lo nangis Pak Lurah jangan. Aja ngerapi Lurah lagi kering-kering. Dikarap kena mumpuni melas ya Allah. Niki ngapunten sepindah lagi. Yang jadi banyak telurnya segede telur banyak. Yang jadi bebek ndoge segede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoge segede ndok ayam. Sing dadi manuk merpati ya gede ndok segede ndok merpati. Sing dadi manuk emprit orang usah memasakkan ndoge segede ndok banyak. Melas nanti dobolen. Sesuai kemam. Ini nih buat infak sodako malam hari ini. Bapak Ibu milih tadi banyak apa tadi imprit? Tadi imprit apa tadi banyak? Tadi banyak. Mentale Sri Basuki Kalirejo, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin tadi banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Tadi duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk boro 30. Berarti manuk emprit piro? Ya Allah. Masih gane 2.000 Pak. Gelangi selengen dinggo kabeh. Aleli pentol-pentol sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masih ya wis sedekah 2.000 kan isin karo wudele. Sesuai kemampuan, monggo persiapan. Nanti infak sodakonya dimulai dulu dari saya. Ini yang belakang sebelah Ibu Nancy yang jilbabnya pink, niku asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Yang nanti ngelebokin. Gara-gara ngedudukin, jadi bosnya ngelebokin. Yang ngelebokin duit ke kotak infak asisten saya monggo naik ke atas panggung. Yang jadi banyak ya segede ndok banyak Bu Nancy calon DPR RI. Uyung nganggo amplop barengan bener keton Pak.
Terima kasih. Monggo kotak infaknya muter. Pak Camat gak ngasih nggak apa-apa Pak Camat. Ini saya tahu gaji camat itu sebulan cuma 5 juta. Jauh sama amplop saya sepanggung. Camat, Kapolsek, sekelas bupati itu nggak ditarikin infak, tapi ditarikin dana aspirasi. Betul, Mat? Iya. Jadi kalau pejabat datang ke pengajian biasanya pakainya protokoler. Orang yang belum datang, sodakonya udah datang duluan tuh. Itu namanya protokoler. Begitu kan, Mat? Ya, jadi camat gak ngasih nggak apa-apa. Saya tahu kok gajinya nggak seberapa. Jadi yang penting aspirasinya Pak Camat. Terima kasih ya, Mat. Monggo kotakin hanya muter, sedang dibaca sholawat ya Pak ya. Hari ini infaknya buat apa, tujuannya Pak Kepala Desa? Soalnya belum ditulis ini tujuannya buat apa. Subhanallah, buat randa-randa guys. Jadi randa-randa nang kali Sri Basuki arep ora dirah, ora dititor nang lurah tapi kon dititor dirah dirumati karo jenengan Pak. Jadi Pak Kepala Desa yang gak rakus, gak serakah, gak dipilih sama Pak Lurah, tapi untuk jompo-jompo. Begitu nggak Pak Lurah? Oke, karena itu ini buat jompo untuk lansia. Semoga kotak infak yang terbaik dari panjenengan sinan dibaca sholawat. Ibu merokosak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak merokosak katok. Weh sarungan berarti lah katokan nih. Serok-serok silakan. Siap Mas Sate Banser monggo kotak infaknya muter. Dibantu Pak Banser nggak apa-apa monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala. Sebentar, nggak ada grup rebananya ya? Enggak ada. Oh, drum band. Enggak ada rebana. Dan ada tapi enggak standby. Tapi kita pakai sholawat sing paling kepenak baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada maqlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada maqlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasul, ya wa hadza matlabi ya Nabi. Antal murtaja yauma ziham isyafa
wa hadza mutlabi ya nabi ya rasul sing panter ya nabi laka syafa'ah wa hadza mutlabi ya nabi lu nabi kaya ya habibu anta lil khalqi ya tabibu lu nabi kaya ya habibu anta lil khalqi ya tabibu isyafa' lana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya nabi ya Rasul ya nabi laka syafa'ah wa hadza mutlabi ya nabi ya Rasul ya nabi laka syafa'ah wa hadza mutlabi ya nabi sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia dari keluarga besar PHPI Desa Sri Basuki mengucapkan agung panuwun dengan sesuai ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna lah. Dia siap-siap mengkondisi sabar. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang sedekah digambarkan kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Setelah tumbuh 7 maka setiap tangkai mangkai cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab senang oh maka yang ngasih 100.000 matur nuwun, 50.000 alhamdulillah, sing mari 20 mboten napa-napa. Aku mikir weruh ana sing gawe 2.000 ben isolasi. Tidak masalah, karena hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada Anda belum tentu berupa uang, tapi akan dikembalikan dengan keadaan sehat walafiat. Anaknya soleh-solehah, keluarganya ayam tentrem, keluarganya semangat ibadah, semangat lakoni sholat. Itu ganti dari sedekah sing kanggo nolak bala narik rezeki yang membawa manfaat barokah. Allahumma amin Allahumma. Yang tadi cuma ngasih 2.000 nggak usah kecil hati mas. Yang ngerti niki jujulan gak utut. Loh, bukan ngenyek niki bang. Sama-sama sodakonya, sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, tapi subhanallah, lurah solehan. Kerawan lurah solehan dari kecamatan Anak Tuha, tadi dari desa Sri Katon. Alhamdulillah tadi ngundang saya bu, ya beliau juga melu bayari nyong mau. Alhamdulillah tadi beliau pas lagi pasrahan kepada saya sambil nangis, sebule ora rela ngene bayari mumpuni larang banget.
Pak Kota DPP ngendika langsung tidak. Beliau nangis niku karena saking senenge. Beliau niku ndak masalah mau capek, mau masyarakat ngomong ngendikan apa, tapi beliau niku saking senenge nggak nyono dan nggak nyangka. Beliau secara pribadi dan ugi secara masyarakat di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, sanggup lan mengadakan pengajian semeriah tadi sore sehingga beliau kepanggil saya sambil berbesmili nangis. Kalau ada orang laki-laki nangis ketemu dengan mengakui dan Soalnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata mula wau Pak Kepala Desa nangis. Sugerawu Pak Kepala Desa Pak Solehan dari Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha yang juga ikut hadir di pengajian kami. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Saya yakin bahwa beliau Pak Solehan Pak Lurah Srikaton Anak Tuha datang ke pengajian di Sri Basuki karena memang Pak Sri Basuki walaupun lurah Kerempeng tapi diguyubi sama lurah-lurah sekabupaten Lampung Tengah. Tepuk tangan dulu kita buat Sri Pak Kepala Desa Sri Basuki ya. Boten pucet mali Pak. Lanjut ya Pak. Terus ya Pak. Sampai jam 1 subuh. Betulan? Ya Allah. Berarti ngajinya 3 jam. Saya mau cari pembelaan dulu nih sama Kiai. Kiai punten Syekh, kalau di Kabupaten Lampung Tengah emang ada Kiai mubaligh ceramah sampai 3,5 jam. Ada Kiai. Sampai jangan jadi tukang kompor. Kiai baru senyum aja udah jujur Pak. Beliau baru ngendika insya Allah baru ada kalau malam ini kelaksanaan. Ini namanya nantang santri nih. Kiai saya monggo nderekaken Kiai non sewu sangat pada sodakoe. Lanjutkan ya. Sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, sama-sama ibadahnya. Tapi nanti hasil akhir beda-beda. Ibarat anak kita sekolah, Bu. Anak kita, anak 5 sifatnya 5. Tapi ketika sekolah, di sekolah yang sama, seragamnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, intensitas belajarnya sama. Kenapa ketika menerima rapot hasilnya beda-beda? Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 4, malah ada sing ranking orang ranking babal plus ya anak. Kenapa bisa begitu? Karena datangnya sama, niatnya sama, tapi kok bisa hasilnya berbeda? Ibarat begini, panjenenganipun akhirul kiram Kiai anjir, tadi udah disebutin belum ya? Udah nggih. Alhamdulillah. Oke laras. Akhirul kiram Bapak Kiai Hamid Al-Asna punya santri. Dari santrinya Romo Kiai Hamid Al-Asna jumlahnya ribuan. Tapi dari ribuan adalah, oh ya Allah, santrinya juga hadir. Assalamualaikum. Wah, ketemu pada santri, senangnya ya Allah. Santri S itu sanggup akan meneruskan tuntunan RI. RI ini kenapa? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan rada kurang pas. Ini lagi ngejelasin santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI ini ku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Mengarep bebek banter salah. Santrinya Romo Kiai Hamid Al-Asna mudah-mudahan jadi santri yang solih-solihah, santri yang ahlul Quran, santri yang ahlul kitab, kerasan di pesantren, hasil makosidan amin Allahumma. Dari ribuan santrinya Romo Kiai Hamid Al-Asna ada 2 santri kesayangan. Siapa santrinya? Sebut saja namanya Bayu dan Umar.
Ini kan cuman buat contoh. Kalau Pak Miswan udah capek, jangan dicontoh-contohkan terus. Hari ini contohnya dari santri ribuan Romo Kiai Hamid Al-Asna, ada 2 santri kesayangan, namanya Bayu dan Umar. Boleh gue yang ngecek banget bro. Beliau ini mantan santri Pak. Bukan mantan, alumni santri, yaitu santri Umar dan santri Bayu. Dari 2 santri ini, seluruh santri-santri semua, Pak Kiai Hamid Al-Asna bilang kepada para santrinya, anak-anakku sekalian, kayaknya rada sepuh agak gereok di sini. Anak-anakku kabeh, sampean wis cukup boleh ngaji nang pondok pesantrenku. Mana sampean wayahe pada balik maring omah. Tinggal sampean ning omah padha langgeng ke ngaji. Santrinya 5 tetap diulang santri 5. Punya santri 2 tetap diajarin ngaji walaupun santrinya cuma 2. Nggak punya santri, siapa yang diajar ngaji? Istri dan anak sampean. Ulangi, sampean gone dadi santri tetap bisa langgeng ke ngaji. Sendiko dawuh Kiai. Akhirnya para santri pulang ke rumah, dan dari ribuan santri ada 2 santri kesayangan namanya Umar dan Bayu, ternyata sukses dadi wong kabeh, orang ana sing dadi cempeng. Pak Bayu jadi petani, Pak Umar jadi kepala kampung, kan sukses jadi wong kabeh. Pak Bayu ketua panitia Bu. Pak Bayu ketua panitia, santri kesayangannya Kiai Hamid Al-Asna ternyata menjadi seorang petani, tiap hari nandur pari plus tiap hari nanam muntul. What is a muntul? Itu muntul enggak? Bentar. Kalau singkong di sini nyebutnya apa? Puting. Bener-bener tanggane nyong kabeh iki wong kene iki. Jan gune ngarani singkong ke puting. Oke. Lah kalau ubi jalar di sini nyebutnya apa? Temenan apa? Wah Allah. Berarti jangan muncul ke ngerti sedulure gembili. Wah Allah. Wantesan kene ditumpakna bangtrek ora mabuk ono bermangan gembili. Bener deh, ngaji mau jenis timpani nang Pak Miswan yo, tapi jangan kencot maning yang dari bicaranya. Cerita gembili orang muntul. Jadi timpani mau punya pirang-pirang panganan nang Pak Miswan, tekan kene nang panggung kencot maning. Muntul. Apa camat tahu muntul nggak nih? Jadi ubi jalar di orang Jawa yang khususnya daerah Ngapak itu nyebutnya muntul, Pak. Orang Lampung nyebutnya apa, Pak? Kakak? Mantang. Jadi orang jangan mantang perkara sama. Oh, mantang. Ya. Mantang. Muntul. Kitanya coba aja bak mantang kalau muntul. Ya. Muntul. Mohon izin ya Pak Camat, karena ini kebanyakan orang Jawa jadi mantang disimpan dulu Pak, buat oleh-oleh saya besok Pak. Bukan dulan bermantan haput pelerin Jawa. Sekarang saya nyebutnya muntul dulu. Pak Bayu ketua panitia setelah jadi santri pulang ngaji dari pondok pesantrennya Kiai Hamid Al-Asna, tiap hari di rumah nandur muntul, nandur mun. Setelah panen dipilah muntul sing paling bagus, bermuntul dipilih. Jenengan ki guyu karo bahasane sampean dewek. Lah kaya gua anane. Setelah muntul dipanen, dipilih yang bagus-bagus, dimasukin ke dalam karung, dibawa soan ke dalamnya Kiai Haji Hamid Al-Asna. Soanlah
ke rumahnya Kiai Haji Hamid Al-Asna. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bayu, lawas temen kurang eneh yuk. Santri kesayangan kok jarang sowan. Kepriwe sih yuk Bayu? Ngapunten Kiai, saya baru ada waktu dinten nggih. Mulang ngaji Kang Sri Basuki niki kula kali nandur muntul. Saya bawain muntul-muntul yang paling bagus Kiai. Silahkan mau dikolek sama para santri biar tambah berkah usaha saya jadi petani. Ya atur nuwun ya. Yuk Bayu. Saya bener-bener orang salah pilih aku untuk santri kesayangan. Ngobrol. Selesai ngobrol Pak Bayu pamitan pulang. Kiai dalam badai nyewon pamit kula badhe wangsul rumiyin. Ajak kukupan Bali yuk. Ngantek pamit nang ngaro bocah mamake biung bocah. Akhirnya Pak Kiai Hamid Al-Hasna ke dapur tuh bilang sama Bu Nyai Hamid, ayang embeb. Ini namanya Kiai ya kudu mesra Bu, apa maning di rumah sendiri. Ayang embeb, ikut si Bayu kok mangkat soan karang gawa muntul sekarung. Masa karungnya pulang kosong kan kasihan. Mana kayak karungnya tisi apa ya? Nang dapur anak panganan ya tulung tisik nah ke Bayu. Melas ke Bayu santri kesayangan. Ya Allah Pak. Ya orang anak panganan apa-apa Pak. Nembe puasa. Paling wingi ketua DPD Nasdem Pak Miswan sowan karo gawa wedhus. Ya kelinganane wedhus kepriwe Pak? Ya kaelah dikawakna bae ora apa-apa. Melas si Bayu masenggane wis karo gawani kamu tur sekarang kon malah karunge kosong. Ya kae wedhus dikawakna. Bapak ikhlas Abah kalau kambingnya dibawain si Bayu. Ya ikhlas wong Bayu santri kesayangan kon ora ikhlas. Awakmu ikhlas mangger wedhus dikawakna karo si Bayu. Ya ikhlas Pak, wong apa yang enggak ada waktu buat ngarit. Akhirnya dibawakanlah itu kambing ke si Bayu. Yuk Bayu, kekengko karungnya aja kosong tisi suket. Bali ini ngari tisi ya yuk Bayu. Ke wedhus mana dikawa Bali gutuk. Gue tanda bahwa sampai kita di santri kesayangan. Gue modal dasar penawakmu diguyup pinawung akeh. Kelempatan ngaji nang Sri Basuki. Estu Kiai, ini kambing buat saya. Ya bener lah Kiai, ora tau ngapus ngarang maning ngomong. Seneng banget Pak Bayu pulang sowan dari rumahnya Kiai Hamid. Pak Bayu sambil bawa wedhus dicangkung, seneng banget Pak. Gimana enggak seneng mangkat gawa mun nyoman dan direwangi kie. Ulangi Pak Bayu wali sekanggone dalam Kiai Hamid seneng mangkat gawa mun bali gawa enak sebelah kiri urung kompak ulangi mangkat gawa mun bali gawa. Untung enggak? Buatin akeh bang muncul dilang-belang wedhus. Nangking wedhus seneng banget tuh. Setelah nangking wedhus ketemu karo Lurah Umar. Lurah Umar ketemu karo Pak Bayu. Karo ngucap, "Weh, yuk Bayu. Seteng ngendi kok? Seteng pasar kewan apa?" Pasar kewan. Ini saya nyangking kambing bukan dari pasar kewan Pak Lurah. Ini saya habis sowan dari rumah kiai kita. Ternyata guru kita Kiai Haji Hamid Al-Hasna ternyata benar-benar guru yang welas asih sama para santrinya. Bayangin, saya berangkat sowan bawa muntul Bali saya oleh-oleh kambing. Temuin apa?
udah Pak Bayu udah meyakinkan banget tuh. Pak Lurah Umar langsung hitung. Ampuh temen ke si Bayu ya. Mangkat gawa muntun banding gawa. Aku kudu milu sowange. Akhirnya Pak Lurah Umar langsung belanja ke warung, langsung beli sembako sama mobil pick up. Sini mobil pick up nyebutnya apa? Gimana? Pick up. Ternyata Pak Lurah Umar langsung belanja sembako sama mobil pick up dikeboki kabeh. Setiri dewek